Iya. Ini Nahwu pemula, jadi barangkali ada yang mau hadir silakan berbarengan untuk belajar bersama di room ini. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat ya, tanggal berapa sekarang? Bentar. Lupa tanggal padahal tagihan banyak. Astagfirullah. Tanggal 9. Saya sebagai pembelajar di sini berharap teman-teman hadir di sini untuk belajar i'rab. Ya. Sini ada mushaf i'rab ya. Nanti kalau ada yang Masya Allah. Saya sematkan ya. Ini ada di etalase saya. Tapi lucunya gitu kemarin saya kena pelanggarannya. Kenapa ya? Karena mungkin kitabnya mushafnya tuh nggak sama dengan yang ada disematkan gitu. Astagfirullahalazim. Ya wis. Bentar, ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kita mau belajar bareng di sini, bukan untuk ini ya. Makasih ya sudah hadir. Barakallahu. Udah ada 2000 orang. Baik, kita akan belajar di suratul Al-Balad. Pertama, saya memakai mushaf ini. Yang kedua, saya membaca kitab I'rabul Mufassal li Kitabillah. Ya, baik. Kita coba di mushafnya dulu ya. Kita di mana ya? Ini yang ada nih. Silakan yang sudah bergabung untuk duduk dan tap-tap layar sebagai tanda kehadiran teman-teman sini, insyaallah. Oke. Dan udah ada 2000. Ini atau gimana sih, kurang jelas ya. Bentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba lihat kita. Ini ada mushaf namanya mushaf i'rab. Di dalam mushaf i'rab itu nanti kita akan mendapati ada ayat dengan tajwid warna, kemudian ada i'rab berkata, lalu ada terjemahnya. Ini sangat membantu sekali, dan untuk kita belajar nahwu shorof ketika pas ini seakan-akan ketemu prakteknya gitu loh. Iya. Ada pertanyaan, kenapa memakai mushaf i'rab gitu, bukan kitab kuning atau yang semacam itu. Yang lain sudah banyak. Kemudian saya melihat bahwa level saya itu masih di level untuk pembacaan yang masih bersakal begitu ya. Dan memang tujuannya belajar nahwu shorof itu untuk memahami Al-Quran begitu. Makanya ketika ada sementara orang yang, terima kasih yang sudah duduk bolak-balik itu cuman Allahumma sholli ala sayyidina silakan di tap layarnya. Jadi ketika kesannya itu kayaknya ya ini mah sudah di tulisannya masih bersakal, kayaknya enggak ini banget gitu. Tapi dengan begini kita akan belajar secara bertahap ya, tidak menginginkan memang di level ini terus, tapi nanti akan berjenjang masuk ke level berikutnya secara pelan-pelan. Namanya orang berilmu itu harus sabar kan, harus sabar, kemudian ada waktu, kemudian punya guru yang bijaksana. Kitanya juga harus menyediakan waktu, kemudian tentu saja keuangan ya. Karena kan paling enggak kita akan mendapati beberapa kesempatan yang itu kayaknya kok anu banget gitu, sangat susah didapat oleh orang lain gitu. Baik, terima kasih.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Al-Balad ya. Kita coba bahas dari sisi ini secara singkat ya. Ini i'rab secara singkat ya. Kalau itu sejelasnya ada di i'rabus mufassal li kitabillah, Mas. Kitabnya. Nanti saya sampaikan. Terima kasih yang sudah bergabung. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah seperti biasanya, ini adalah jar. Bismillahi, ismi adalah majrur karena ketemu sama bi depannya. Allahi, di sini tulisannya mudhofun ilaih, iya kan? Ada mudhof ilaih, berarti kalau sesudah bi kemudian ada ismi terus Allahi gitu loh. Iya. Kita lanjutkan. Ar-Rahmani. Na'tun, ini ar-Rahmani ini naat dari Allahi. Ketika dia menjadi naat, maka dia mengikuti i'rabnya. Kalau ini jar, karena dia mudhof ilaih, maka ini pun jadi jar gitu. Ya, terima kasih. Ya sudah, silakan tap-tap layar. Sudah ada 4.000 yang memulai. Ar-Rahimi, Ar-Rahmani Rahimi. Ar-Rahimi juga naat. Ini naatnya dari Ar-Rahmani. Juga dari Allah ini ya. Allah berarti ini Ar-Rahmani Ar-Rahim itu enggak dikasih wawu kan. Terima kasih sudah hadir, insyaallah. Barakallahu fikum. Ya. Jadi kita akan membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lihat, kalau na'tun itu masih diartikan yang bagaimana Allah itu yang Maha Pengasih, kemudian yang Maha Penyayang itu Allah itu juga. Jadi ini na'at, man'utnya ke Allah, begitu. Baik, lanjut ya. Sini. Ada insya Allah. Ada Pak Abdul Sakur, Masya Allah, terima kasih Pak. Tetap layarnya, barakallahu fikum. Ya, ini lagi belajar. Kalau lagi belajar kalau malam itu saya nggak bisa tidur, dah lep aja sambil belajar gitu. Terima kasih. Baik. La uqsimu bihadzal balad. Ini la-nya huruf. Kemudian uqsimu ini fi'il. Kalau fi'il itu jenisnya apa? Ada mudhari, ada madi, terus atau amr. Kemudian nanti dijelaskan juga dia posisinya sebagai rofa, nasab, apa, bukan majrur ya, tapi kalau dalam fi'il itu apa satunya? Jazm. Iya. Iya, ya ini apa bentuk terusannya dari Ustaz Zuki itu loh Pak. Kalau Ustaz Zuki itu kan belajar i'rabnya tuh ada di kitab i'rab Quran gitu loh. Mufassal. Jadi saya bahasnya itu mendak. Pak Supri, maaf ya tadi saya nggak sapa. Masya Allah. Saya tuh biasanya kalau pas live itu Pak Supri saya saya undang. Iya. Terima kasih Pak Supri sudah hadir. Silakan tetap layarnya yang sudah hadir di sini dan semoga mendapatkan manfaat. Masya Allah Bu Mimin, Masya Allah Pak Wildan. Apa kabar Pak? Barakallahu fikum. La ini menjadi huruf, kemudian uksimu ini jenisnya apa? Fi'il. Kalau bod itu namanya mudhari'un, berarti fi'lun mudhari'un. Kalau ro berarti marfu'un. Ya, tuh kode-kode seperti ini sudah ada di awal itu. Jadi kita tinggal menerapkan di dalam ayat. Jadi mushaf i'rab ini sudah Pak Suki sudah punya ya. Ini tuh sudah ada jenis-jenis ini ya. Tuh kan seperti ini fi'il. Nah, ini ada isim, ada fi'lun, mudhari'un, marfu gitu. Ini marfu. Kalau nasab mansubun dia tuh ada tulisannya nun. Bukan masalah pintar apa tidaknya Pak Wildan. Kalau kita belajar itu yang penting konsisten, istiqomah, cek bahasa ininya mah agamanya ya. Maka ketika kita istiqomah,
kita akan mendapat kepuasan. Saya masih ini Pak, apa masih masih cek bahasa Sunda namanya sih, masih budak keneh ya, di dalam belajar i'rab itu, karena baru kemarin belajarnya sama Pak Ustaz Sugi itu dikenalkan tentang al-i'lan itu. Saya berarti gini cara tercepat gitu belajar. Iya. Baik. Kemudian nanti kita juga ada mana ini majrur. Nah, majrur ini adanya di isim. Ya. Terus kalau fiil ada di majzumun gitu, jazm. Baik, Bu Ella ini awal juga hadir. Teman-teman jam segini belum pada tidur ya. Saya sudah kelayangan. Oke, nanti kita akan lihat ya. La uqsimu bihadal balad. Ini la-nya itu huruf, uqsimu itu fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari dalam keadaan rofa. Bihadal balad. Bi ini huruf jar ya kan. Hada kalau udah kemasukan huruf jar berarti depannya pasti majrur gitu ya. Hada kalau ada hada isim isyarah iya kan, bi huruf jar, hada isim isyarah sebagai majrur, al baladi ini sebagai badal dari hada, iya isim isyarah. Terima kasih Bu Ella yang sudah tap layar. Terima kasih kakak yang lainnya bantu tap layar. Terima kasih ya Bapak Ibu. Wa antahilum baru 136. Saya ingetin ya, satu orang itu ini yang hadir berapa orang? 10 orang. Saya ingetin satu orang itu kita bisa tap layar 2.500. Nah, sok coba bayangkan nek 2.500. Enggak, bercanda. Masya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fadil 6286. Baik, ya. Kak Fadil belajar kita nahu pemula ya di metode al-i'lan. Tapi kita kenalkan dulu mushaf yang sudah ada di Indonesia, namanya mushaf i'rab. Yang pertama itu kita akan mendapati ayat yang sudah dengan tajwid warnanya. Kemudian di bawahnya ini ada singkat i'rab singkat dari ayat itu, perkata dan terjemah perkatanya. Baik, lanjut ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Robiah ya, Masya Allah. Tuturnuhun Bu ya. Wa antahilum bihadal balad ya. Wa ini hurufnya apa? Atop. Anta ini isim apa? Fiil. Apa huruf? Anta adalah isim, ya kan? Isim domir yang berada di awal kalimat menjadi mubtada. Baik, Masya Allah Pak Akung. Atunun Akung, Masya Allah barakallah, berkah rezekinya. Saya sengaja dimasukin sini tuh biar ada yang ngasih saweran. Padahal ini tap layar itu nggak perlu biaya katanya. Terima kasih Kang Akung, hatur nuhun, barakallahu fikum. Ai Akung teh di bahasa Jawa ada mbahnya, mbah laki-laki namanya Akung, iya. Baik. Hilun ini berarti ketika ada mubtada maka dia butuh khobar. Nah, ini khobarnya gitu. Terima kasih yang sudah tap layar. Iya. Ya, kalau yang belajar sama saya itu sekelas sama saya itu ada si Mbah Uti, ada Akung, siapa meneh Abah. Pak Supri. Nah, Pak Supri nanti dikasih nama Abah Supri. Iya. Bihadal baladi, ya kan. Kalau bi ini huruf jar, kemudian mesti ininya adalah majrur, kemudian al baladi sebagai badal, karena biasanya sesudah isim isyarah itu sebagai badal gitu ya. Wa walidi wa ma walad ya. Nah gitu makanya Nin berarti saya barengan sama Nin Robiah. Iya, saya juga udah punya cucu kan Bu ya. Nin kan be yang pada muda-muda mah. Ini apa kelompok belajar santri kolot. Mbak Uti baru dibilangin Mbak tadi teh. Kenapa yang ikut sama saya teh segolongan Akung, Mbah, terus apa meneh Abah, terus
Nin Robiah. Orang mana? Orang Majalengka, Kak. Sudah disebutin. Mimin Majalengka. Saya tidak membuat akun yang buat orang bertanya, orang mana gitu. Oke. Bagus. Makasih. Iya, betul. Betul Akung, ya. Surat Ar-Rahim, bukan surat Al-Balad. Masya Allah, iya, oke, Tangerang. Oh, Bandung, abdi mah lami di Tangerang. Mohon terus ai beranak pinak di Tangerang nyanin ya. Ini Pak Yasin ini namanya Suratul Al-Balad, ya. Cianjur Tagening sudah sadaya. Al-Farisi. Ini kita ini Nin Rabiah, kita jagain anak-anak biar tetap sujud pada Allah Ta'ala dan tetap mengerti bacaan Al-Qurannya, paham artinya, paham juga kedudukannya sehingga bisa mengamalkan. Masya Allah, salah satunya kita belajar i'rab. Baik. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini udah sampai sini nih saya tuh. Ya, baru sampai sini. Laqad lamnya itu huruf, ya. Qad ini juga huruf. Nanti ada dibacakan itu ya. Khalaqna. Khalaqna ini berarti fiil apa? Nah, ditulisannya sini mim, berarti mim itu fiil madi. Kurang ini ya kelihatan ya. Monggo silakan Bu. Masya Allah, jenengan mah tasinya sudah luar biasa ya. Kayak saya mah belum bisa belajar tadi. Iya. Ini khalaqna. Yang mana mabni, Pak Yasin? Yang mana mabni? Ya. Laqad khalaqna. Nah, berarti fi'il madi. Oh, fi'il madi mabni. Nggih. Fi'il madi. Nggih. Khalaqna. Nggih. Fi'il madi itu disebutkan di sini ada fa'ilnya. Nah, ini namanya ada kisi-kisi i'rabnya yang singkat ya. Nah, kholak. Nah, ini menjadi asalnya kholako, disukunkan karena ketemu sama domir mutasil, ya kan? Nah, gitu. Jadi sedikit-sedikit nanti kalian belajar. Oh, kalau ada ini domir mutasil nanti dia disukunkan. Baik. Fi'il madi, ini ada fi'il madi. Kemudian ada fa'ilnya. Fa'ilnya apa? Nah, ini adalah fa'il. Muta'alim al-ghair. Masya Allah. Iya. Di dalam metode alilan itu yang singkatan seperti itu memang untuk yang belajar jurumiyah, mutamimah, i'lal itu harus bisa hafal ya. Kalau di dalam muyasar bukan muyasar. Dalam metode al-i'lan itu kita dikenalkan sedikit-sedikit jurusannya nahwu pemula, Pak Al-Farisi ya. Sukun apa belewa iyo. Sukun apa belewa ngeten niku isne bejer apa namanya isdet. Katanya si Keminggris itu Pak, saya pernah lihat itu metode saya pernah lihat Mister Keminggris itu ada di TikTok ini. Saya senang bahasanya kan logatnya itu British ya, Keminggris. Terus dia bawain buah sukun gitu. Ini di dalam bahasa kitanya ini mati katanya, is dead gitu. Nah, ini namanya bukan sukun, bukan fathah, bukan belewah, Pak. Iya. Terima kasih Pak Yasin, Masya Allah. Oke. Kholaqna fi'il madi, iya memang madi Pak. Ketika ada sukun di sini, asalnya kholaqo, ketika ketemu domir mutasil maka dia disukunkan. Ya, kholaqna fi'il madi dengan fa'ilnya apa ini? Kalau na itu apa, menunjukkan kemana ini? Domir mustatir takdiruhu apa? Kholaqna, kami, ya kan? Makanya di dalam metode alilan itu disebutkan fa'ilnya dulu, maka kami telah ciptakan, ya. Gitu. Al-insana. Ini isim ya, isim yang nasab yang jatuh sesudah
fiil fa'il namanya maf'ul bih gitu ya. Jadi kalau dalam i'rabnya metodalin gini, al insana maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah gitu ya. Terima kasih Agung yang sudah memberikan rewardnya. Aku mau banyak ininya ya Pak. Masya Allah. Isi mufrad. Al-Farisi orang mana? Gak bisa F-nya. Orang Cianjur tuh bisa F. Orang Sunda tuh bisa F. Fitnah. Fi kabadin. Fi ini huruf jer. Kabadin majrur yang dijerkan dengan kasar. Masya Allah. Hatur nuhun. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah asanal jaza. Berkah rezekina Pak. Tah eta lain mengamalkan dari Ustadz Sugi ya Pak. Kalau disediain ini berarti apa? Kayak orang minta-minta. Orang minta-minta berarti kita suruh ngasih ya. Gila res Mbak Uti, Mbak Butut saya ini olahraga jemari mawon Mbak. Mantur sewen sangat jazakumullah asana jaza. Iya Masya Allah. Barakallahu fikum. Fi kabadin. Fi huruf jer kabadin majrur yang dijerkan dengan kasrah yang bertanwin. Kenapa? Nggak ada alif lamnya, ya kan? Ya udah, ini jadi dengan di i'rabnya seperti ini. Kemudian kita lanjut di i'rab yang kitab satunya ini. Saya sebenarnya nggak pinter, saya nungguin orang loh. Kalau belajar seperti ini saya harus ada ustadznya, karena AIU-nya aja masih nggak bener. Makanya saya bilang gini, saya itu kalau belajar itu harus ada yang nemenin. Iya, karena saya memang bukan ustadzah, tapi saya pembelajar. Baik, namanya ini al-i'rabul mufassal li kitabillahi murotal ya. Kak, ini juz yang ke-12. Ini juz amma, ada juz amma. Ini karya Bahjat Abdul Wahid Sholih. Kebetulan kan Ustadz kemarin itu kan bahas di pelajarannya itu di i'rabnya tuh juz amma dulu kan Mbak Uti. Makanya saya ngambil ininya, bukunya ini aja gitu. Karena ada di kitabnya itu susah didapat di para bakul buku, akhirnya tak cetak mawon. Oke. Tak cetak, terus kalau ada beberapa yang mau minta dicetakin, monggo tak bantuin gitu. Nah, saya sampai ayat 4 kemarin. Kita mulai dari ayat 4. Nah, kalau yang ininya ini bukan, nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi nih i'rabnya seperti apa. Kenapa saya memilih belajar kitab ini? Karena dua guru i'rab saya, yaitu Ustadz Abdul dan Ustadz Suki, itu pakainya kitab yang ini begitu. Jadi untuk memudahkan aja ya. Sopo ngerti aku pinter i'rab ya Bu. Ngeten nih Mbak Uti. Insya Allah kalau doanya orang yang mau belajar itu minta sama Allah biar dimudahkan. Ketika dimudahkan, ilmu itu kan bertahap ya, nggak langsung jadi ulama, itu nggak bisa. Harus sabar. Hanya orang-orang pintarnya itu. Banyak juga orang pintar yang akhirnya malah jadi sesat, sekalipun dia tadinya Islam terus pindah ke tempat yang lebih banyak. Mohon dimudahkan sama Allah dan mohon dijaga keimanannya kita. Amin. Laqad khalaqnal insana fi kabadin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sudah tulis, artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Ya. Terima kasih Pak. Saya ini udah jam 9, saya berhenti jam 9.30 aja ya.
Kalau nggak gitu nanti terus gitu. Dulu itu saya di ini kan jam berapa ya, mulainya kadang jam 10 bablas sampai jam 12 lewat ya Bu. Terus akhirnya besoknya masuk angin. Ustaz Zuki pernah bicara kan, Teh Mimin luar biasa itu, apa saya lihat live-nya itu malam hari. Terus saya bilang, enggak, Ustaz, besoknya saya masuk angin karena memang bukan apa-apa. Wah, Teh Mimin udah disengaja nggak sih? Oh, Masya Allah. Nggak harus gitu, Pak. Bukan ngajarin, ini mah belajar. Wong saya AIU-nya aja belum bisa, Pak. Nggih, ngeten niku lho, jenengan niku lho kuat mah. Malah saya pikir Mbak Uti niku sampun apa ngombe kopi hitamnya berapa gelas kok. masih masih matanya melek. Itu saya lihat kan kemarin itu kan Mbak Uti jam berapa masih hadir di live-nya siapa gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, keren Mbah jenengan niku, Masya Allah. Laqad khalaqnal, ini lamnya ini adalah alamu waqi'ah. Iya, lam yang menunjukkan letak atau pi jawabil qasami, di dalam jawab qasam. Iya, Ustaz Ma'fur kan malam-malam itu kancane kan orang-orang sudah apa ya, orang-orang Arab kayak gitu tuh kan ya. Jadi malam itu mereka masih kayak di sana masih siang dah, emang kita mah udah kayak kalau mereka baru masuk malam. Terus kemudian wal jumlatu ba'daha, dan kalimat sesudahnya la mahalalaha minal i'rab, tidak ada i'rabnya gitu. Lakon ya ada lam, ya lamnya pertama. Orang luar, iya orang luar. Oke, nih nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab ya Bu, melongoy. Ini tadi ya kita sudah bahas lamnya itu lam waqi'ah fi jawabil qasam, di dalam jawab qasam ya. Kemudian yang kodnya ini adalah harfu tahqiq. Ya, harfu tahqiqin atau di sini apa ini? Masya Allah. Nggih leres ngeten niku pendengar. Lek kula ana apa, Bu? Domblong. Tahqiqin, ya harfu tahqiq. Khalaqa, nah ini khalaqa itu sebagai fi'il madhi. Nah, yang seperti tadi kan ya Kak siapa Yasin bilang ini fi'il madhi itu pasti mabni. Nggih, mabni. Fi'lun madin mabniun ala sukuni. Sukuni kenapa? Karena itu mabni atas sukun, litis solihi karena bersambung, bina dengan nah yang tadi kholak nah gitu loh. Ini nih kita coba baca kholak nah gitu. Kholak ini itu adalah fi'lun madi mabniun ala sukun. Kenapa? Karena bersambung dengan litis solihi bina. Karena bersambung dengan Jadi kalau kita mendapati asalnya kan holako, kalau disambungin sama dhamir mutasil, dia itu akan menjadi sukun holak gitu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rilik itu siapa? Sehat Kak? Masya Allah. Mau dong teh kitabnya? Mangga. DM aja ya. Nanti saya cetakin PDF-nya Pak. Kalau nanti itu Bang Ako ya. Silakan. Iya, izin Pol. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Pengirimannya dari Depok. Kalau orang Depok malahan deketnya. Baik, terima kasih. Lanjut ya. DM aja ke saya, nanti situ di link bio ada nomor yang bisa di kitab apa Mbak? Niki kitabnya Mas. Al-I'rabu Mufassal li Kitabillahin Murattal. Ini karya dari Bahjat Abdul Wahid Sholih. Ya.
kitab i'rab yang mengupas tentang nih surat Al-Quran, jadi lebih ke pembahasan i'rabnya. Kenapa saya pakai i'rab ini? Karena dua guru i'rab saya memakai kitab ini begitu. Masih, kalau ada yang kepengen PDF-nya silakan, kalau misalnya mau minta dicetakkan silakan gitu. Insya Allah lebih ini kok, lebih memudahkan kita untuk belajar. Bagi mereka yang sekelas sama saya, nggih Mbah, nggih Nin Robi ya. Ya, kalau misalnya kita itu masih kayak orang-orang muda, masih bisa ngikutin itu sebelah, alah, kita mah masih mikir dulu ya. Makanya saya ini kelasnya itu live-nya jam berapa aja, live-nya sakeyenge Bu Kak, ya Allah ya. Ini kebetulan saya malam ini saya baru mulai lagi. Ini tak tulisin tanggal berapa ya, live itu yang kemarin itu tanggal berapa ya, lupa saya, tapi bulan Maret ini yang ayat 2 ini tanggal 28 bulan 1 tahun 2005. Kak Evelyn setiap hari enggak Kak. Ini apa live-nya pakai mood. Jadi kalau mood-moodan, kalau hikmah sebenarnya nggak boleh ya kayak gitu ya. Iya, besok pagi ya. Oh iya, datang besok pagi insya Allah. Besok pagi saya tidak ada kajian pagi. Saya itu tidak ada kajian pagi, berarti jam 6.30 aja. Yuk kita main di sini, main di room sini, terus kita belajar ailannya. Iya, harfu tahqiq. Masya Allah, Pak Ismail iya, ini harfu tahqiq. Nikod itu adalah harfu tahqiqin atau taukid. Iya, betul Pak, Masya Allah. Ini kan saya bilang kalau saya salah tipe apa namanya itu bacanya, nanti tinggal di ini. Nanti besok kita belajar di Al-I'lan. Ya, Al-I'lan 1 sudah selesai, tapi kemarin ada pembahasan an masdariyah belum selesai. Sebentar, saya carikan bukunya ya. Nih, perkenalan dulu. Nama saya Mimin. Itu Mimin tuh bukan admin loh. Nama saya Mimin. Kemudian sudah belajar di metode Al-I'lan 1. Kemudian kalau orang itu belajar ya, orang soleh itu belajar, yang pertama menyimak, yang kedua mencatat. Nah, kayak gini nih yang saya nggak suka, jadinya rusak buku saya. Kemudian yang ketiganya itu mengulang kembali. Iya, caranya ya seperti ini gitu. Saya di tahap mengulang, Pak. Ke tempat Ustadz Sugi, dilihat di grupnya Bang Ako. Bang Ako sopo sih? Iya, lagi mengulang. Tidak huruf syarat ya di Anmas Daria. Kita sampai di insya Allah Bang Ako kemarin itu ada ini ya. Sudah lama sih sebenarnya, sudah kita sampai di jilid 2 sudah, sekarang jilid 3. Jadi ada metode Al-I'lan itu bukunya sekecil ini gitu. Tapi ada ininya, apa namanya itu, enggak bolak-balik, sengaja diiniin buat nulis katanya ya. Kemudian kemarin itu yang jilid 2 sudah, sekarang itu nanti ada jilid 3 ke Ustadz Sugi, insya Allah masih direncanakan ya, tergantung kesiapannya beliau. Kan memang nggak boleh ya, maksudnya bukan nggak boleh sih, dalam hal berilmu kita sebagai santri atau pemburu ilmu itu harus yang datang ke Ustadz ya, bukan Ustadz datang kepada kita tuh. Iya, mohon doanya aja Bang Ako, mudah-mudahan kita bisa kesana lagi ya Bang. Sampai di mana kemarin tuh? Oh ini bukunya. Kemarin menjawab pertanyaan dari Pak Izam ya. Yang mana, buku apa? Yang ini. Oh, ini
yang ini boleh silakan bukunya. Yang ini menghubungi Ustadz Sugiono langsung. Ya, karena saya yang nomor yang satunya tuh nggak ditulisin ya. Nah, kalau yang ini buku PDF, cetak PDF, saya cetak PDF, boleh hubungi saya gitu ya. Nah, gitu Kak, siapa tadi itu? Oh, Pahriyati. Kak Pahriyati. Pahriyati. Sama-sama, barakallahu fikum. Udah ditulis ya? Ya. Ailan 1, Ailan 2, besok itu nanti Bang Ako kita ngambilnya pelatihan Ailan 3. Ailan 3 itu pelatihannya apa ya? Kalau Ailan 2 itu marfu'atul asma, bukan. Mansubatul asma, yang isim-isim yang nasab. Iya. Nah, kemarin kita sudah pelajari Ailan 1. Kemudian ada pertanyaan dari jamaah. Iya Mbak Uti, Mbak Uti ikut aja nanti di grupnya, nanti kan dikasih YouTube-nya. Iya. Ya, apalagi Mbak Uti mah sudah dianggap sebagai santri. Pondok pesantren TikTok. Mbak Uti nanti kalau minta bantuan tentang ini boleh lewat Pak Mamat ya. Saya juga kemarin belum ini. Sudah dikabar-kabari katanya pengen siapa yang mau hadir gitu di Ailan 3 ya. Saya kan ngikutin mereka yang mengadakan acara ya. Nah, ini yang kemarin itu Pak Izam kasih ini di Yusuf 13 karena di sini ada an 2, antadhabu sama satunya ayak kulahu. Nah, ini kan sudah bentukan, apalagi kalau udah ketemuan, ini kan ini tadhabu itu dinasobkan karena dengan an. Beda lagi nanti kalau kita ketemu dengan lam taklil. Karena ada an masdariyah yang disembunyikan gitu. Pokoknya seru deh kalau belajar ini i'rab tuh. Nah, yang ini belum. Berarti besok nanti kita belajar di Yusuf 13 yang kedua. Alhamdulillah itu kemarin ketolong ada Ustaz siapa? Eski lewat gitu. Sret, Ustaz Eski lewat sini. Piye to Bun? Kok malah jadi isim yang jer? Oh, salah Ustaz. Isim yang ropa sebagai piye to Bun? Malah wis dikencengnya ya kenceng meneh. Alhamdulillah punya geng nggak selevel aku lah, beliau tuh kayak ini Ustadz itu, tapi di umurnya di atas anak saya gitu loh. Saya ngeraya rapi enak kalau misalnya mungkin 30-an atau berapa itu ya, anak muda gitu. Orangnya dateng. Panjang umur jenengan dikandani kok malahan dirasani kok malah teko Pak Ustadz gitu. Ngapunten sing kata. Baik. Malah banyak ngobrolnya. Nanti dimarahin. 15 menit lagi kita rungkat ya. Tinggal sedikit. Gak apa-apa, udah malam soalnya. Enggak ngeluh aku deh Pak Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai iya betul tadi pusat siapa tadi yang bilang ini huruf kok betul. Jadi itu Pak Ismail bilang ini adalah huruf kod, itu adalah harfu tahqiqin atau tauqi. Betul. Kemudian kholaq itu fi'lun madi mabniun ala sukun litisolihi bina. Naknya itu nak fa'il. Ya. Wana adalah tawakku. Oh, iya Ustaz. Tawakku. Ini kok berarti ini sukun Ustaz. Tawakku.
Aku bilangnya tawakuin. Baik, kitabnya adalah kitab I'rab Mufassal li Kitabillah Murattal. Iya, tawakuin. Aku bener kok tawakuin. Baik. Kholak itu fi'il madi mabniun alal ala sukuni litisolihi bina. Baik. Ini nih asalnya kan kholako. Kemudian karena bersambung dengan na, maka menjadi sukun gitu. Terus wana domirun mutasilun mabniun, domir mutasil yang tetap ala sukuni atas sukun. Beli kitabnya Kak Sahron. Kak Sahron beli kitabnya kalau ada di bakul buku monggo silakan beli cari. Tapi kemarin tuh saya cari-cari nggak ada. Saya ini ada di PDF Kak. Ya. Kak Sahron ada di PDF, kemudian aku cetak gitu. Kalau mau boleh silakan. Nanti aku bantuin dicetakin, pengirimannya dari Depok. Jadi bisa belajar bareng-bareng ya. Ya, baik. Yang mana? Kak Ozan kirim linknya. Kalau link cari nih Google, terus kemudian di search. Nah, nanti lihat ada ini judulnya Al-I'rabul Mufassal li Kitabillahi Murattal gitu. Kirim dana. Kirim dana. Bagus. Betul, PDF. Terus jenengan kalau misalnya ketemu di Google itu seperti ini, nanti ada di webnya arsip. Gitu aja. Soalnya punyaku kemana gitu loh PDF-nya tuh. Ya nanti yang gampang DM aja ke aku. Nanti kalau di ini ya di link bio itu ada nomor. Nanti DM ke aku. Jangan ini biasa ke Wawa aja. Nanti aku bantu insya Allah. Aku baik kan? Aku baik. Oke. Domir mutasil mabni ala sukuni fi mahali raf'in sebagai apa? Fa'ilun. Sebagai fa'il. Siap. Itu nggak dikasih dana ya. Ustad, yang nomornya jenengan itu beda-beda. Nomormu kayak temen, berarti yang satu sebagai dana, yang satu sebagai privat, yang satu kasa. Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau saya punya HP-nya tuh 1, 2, 3, yang satu udah mati karena tidak bisa WA, makanya WhatsApp tidak masuk, tidak minta, akhirnya tak matikan. Baterainya kembung biasanya karena baterainya belum kembung tak biarin buat lihat nonton YouTube atau apa gitu. Tapi abis kemarin tuh udah tua mungkin ya udah alhamdulillah ma'asalamah. Terus ya punya satu buat ini, satu buat toko, yang satu buat itu belajar. Nah yang buat toko itu seringnya tuh ujuk-ujuk ada yang pinjam duit atau apa, saya bilang ini buat toko nanti dipakai. Nanti dibaca sama pegawai yang lain digituin, biarin padahal mah aku ini ya gak jujur ya. Gak jujur. Iki ya, Masya Allah. Kitab ini kitabnya I'rab, Kak. Kak Hari Latif. Aduh. Mocone angel temen. Ya, I'rabul Mufassal li Kitabillah Murattal, karya dari Bahjat Abdul Wahid Soleh. Kenapa saya pakai kitab ini? Karena 2 guru I'rab saya memakai kitab ini. Baik. Sudah ya, laqad khalaqna. Sekarang al-insan. Laqad khalaqna al-insana fi kabadin. Al-insana fi kabadin. Kitab primbon. Asal iya, kitab primbon.
kalau enggak dibahas nanti kesasar, makanya sebut kita primbon. Oke, lanjut. Al-insana fi kabadin. Nah, al-insana ini maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Jadi al-insana itu adalah sebagai maf'ul bi mansubun yang dinasabkan, wa alamatun nasbi dan tanda nasabnya adalah fathah. Al-fathatu. Baik, iya. Kan al-insana. Fi kabadin jar wa majrurun, jar majrur fi mahali nasbin di dalam kedudukan nasab muta'alikun. Nah gini nih Ustaz Heskil, aku yang puyeng. Bihali mahduf. Oh iya kena. Aku kemarin udah pernah diajarin kan. Bihali mahduf fatin ai mukabidan. Betul nggak ini Ustaz? Mukabidan ai sidatin wa ta'abin. Ta'abin itu capek banget. Wakila dan ada pendapat lain fi kabadin di dalam susah payah ai muntasiban. Ya sama ya kayak susah payah. Oke, baik. Bacaan saya ada yang salah atau tidak? Kalau salah silakan dibahas. Jadi fi kabadin ini adalah jarun wa majrurun, jar majrur. Fi mahali nasbin di dalam kedudukan nasab. Fi kabadin. Muta'alikun bihali mahdufatin ai dengan hal yang disembunyikan ai mukabidan tegese mukabidan ai fi sidatin wa ta'abin di dalam kesangatan wa ta'abin tuh susah apa ya gitu, tahap lelah. Kita bisa lihat di ininya. Baik. Kita lihat. Kalau misalnya teman-teman tuh ya, Bismillahirrahmanirrahim, tadi la uksimu bihadal wa antahilum bihadal balad wa laqad holaknal gitu. Ya. Ini sama kayak yang biasa kita ini kan. Ya. Ini i'rabnya yang ke 5, 6, 4 ya. Laqad alamu harfu jawab. Nah ini harfu jawab. Ilil qasami mabniun alal fati wa qad harfu tahqiqin mabniun ala sukun. Sama kan? Holakna fi'lun madin mabniun ala sukuni litisolihi bina fa'ilin dengan nafa'il dan wana domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalin robin sebagai fa'il. Naknya sebagai fa'il kholakna berarti kami telah menciptakan. Al-insana itu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi di dalam kedudukan nasab sebagai alamatu nasbihi dan tanda nasabnya itu adalah fathatu dohiratu, fathah yang nyata. Kan ini nih al-insana. Nah itu kan di situ ada fathahnya. Nih ada fathah. Fi harfu jarin. Nah, sampai di sini kita kan belajarnya. Harfu jarin mabniun ala sukun. Terus kabadin ismun majrurun wa alamatu jarihi al kasratu. Kasroh. Kasroh. Dohiratu yang nyata ini kan. Ya. Nih kabadin kasroh yang bertanwin. Wasibu jumlati fi mahali nasbin hal. Bihal. Hal dari al-insan. Baik. Tapi yang di sini kok beda ya?
Insan ini sebagai apa tadi? Maf'ul bih. Fi kabadin ini sebagai hal. Kalau tadi di sini fi kabadin bentar. Majrurun fi mahali nasbin muta'alikun bihal mahdufin. Nah, ini yang nggak paham. Ayo toh Pak, kalau nggak lali jenenge ora tuwo. Nih, lah masih buka toh Mbak Uti. Monggo. Sini. Iya, sini. Kalau ada jar majrur, maka kemarin itu jenengan kan matur ngeten. Oh, Masya Allah, tabarakallah, jam sementen masih buka. Rame berarti Bu, toko nih. Nih, pi mahali nasbin muta'alik. Nih, pi kabad. Kalau ini ada jar majrur, berarti muta'aliknya ini di sini. Gitu kan? Istad. Nah, ini bisa di muta'aliknya itu mukabidan, bisa berkedudukan sebagai hal, bisa berkedudukan jar majrurnya tuh. Ayo Ustaz, kemarin aku ditentukan kalau ada jar majrur berarti itu muta'aliknya sebenarnya. Iya kan Pak? Bapak. Bapak mau naik tah? Tapi udah mau rungkat akunya. Jangan ini dulu. Pak Ijam mana ya Pak Ijam? Nggak ada ini, nggak ada datang dia Pak. Kemarin ngasih aku PR lagi, ya Allah, kata saya bilang. Dan nanti besok di ini lagi. Sebentar. Dicatat Pak, tapi kalau udah giliran kok ya lali toh. Itu biasa ya. Berlaku pada jar majrur atau yang di muta'alaknya dibuang. Posisinya sebagai naat. Rungkat aja baik. Posisinya sebagai naat, khobar atau silah atau hal. Ya, berarti di situ disebutin min qablikum, berarti fi kabadin kana. Enaknya disebut kana apa ya Ustaz ya? Min qablikum kemarin. Ini kan kemarin catatan aku. Ini Kak, saya itu kan orangnya baik ya. Kalau ini tuh ada catat tapi barang giliran kok lupa telali terus pistu ya pancen. Tapi cara untuk biar nggak lupa itu dikasih catatan atas mereka atau orang nyobek yang mana mereka ada, berarti kan yang mana mereka ada itu yang kemudian dijadikan isi mausul ini Maya. Berlaku pada jar majrur yang muta'alaknya dibuang. Posisinya sebagai naat, khobar, silah atau hal. Berarti di sini sebagai hal. Itu nih Ustaz. Iya. Tadi ini aku udah disuruh tidur. Tadi itu dulu. Alhamdulillah. Sudah berapa lama sih kok udah disuruh tidur? Bentar. Perjalanan lebar. Baik. 54 menit berarti ya. Itu muta'alaknya dibuang. Yang jadi muta'alaknya kan ini kan jar majrur ya. Dapat nanti tak rungkat wae. Soalnya udah guys. Oke. Qad khalaqna.
Baru ayat 4 berarti ya. Ya, baik. Pak Cik, belum live Pak Cik. Jadi kalau misalnya ketemu yang seperti ini, fi kabadin, ini adalah jar majur. Jar majur itu muta'alaknya dibuang. Iya. Kan tulisannya di sini nih. Tulisannya di sini kan. Ben rofa. Yang ini nih. Bihal dengan hal mahdufat. Ya, bihalin mahdufatin ay mukabidan. Iya. Arti tegese mukabidan fi sidatin wa ta'abin. Masya Allah, baru lepas 2 muka saja. Luar biasa, Masya Allah. Wakila, dan dikatakan, dan ada pendapat lain, fi kabadin adalah muntasiban. Ya, kita cari di i'rab selanjutnya. Ramai tadi Pak Cik yang hadir. Kabadi, ini susah payah, ini keadaan manusia itu ketika di apa ya, kan ini kan laqad khalaqnal insana fi kabadin, pasti sungguh muntasiba. Iya harus ngeten niku, berarti kan hal ya Sad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Bawa 10 juz. Masya Allah, iya, nggak apa-apa, memang harus konsisten, nanti banyak akunnya Pak Cik banyak. Saya pikir kemarin tuh yang ngajar nahu juga Pak Cik, makanya mau saya sematkan videonya itu Pak Cik. Gak taunya bukan Pak Cik, wajahnya beda. belum ketemu Pak Cik, jadinya tuh ngira-ngira wajahnya Pak Cik kayak apa gitu. Coba nggak taunya yang dipasang muka orang lain Pak Cik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngawurun tenan ini ya. Saya tuh suka ngawur Pak Cik. 90 surat 90 sebentar tak cari. Ayat keempat. Laqad khalaqnal insana. Ustaz masa kot Malaysia itu. Masya Allah. Pakar penulis buku. Oke, sambung teh. Iya siap. Masya Allah. Pak Ji, kalau nge-live sampai malam itu di sana jam berapa? Di saya itu sampai jam 1-an gitu masih live aja gitu. Iya Pak Ji. Kemarin tuh Pak Ci kirim video sama saya, terus sama saya tuh saya kasihkan ke Ustadz Sugi. Pak, saya cerita Pak Ci itu luar biasa, Ustadz udah dikasih ini, dia bikin PT sendiri untuk menjelaskan. Widih, kata beliau luar biasa. Wow, udah 1 jam, Masya Allah. Iya, makasih. Majul mata'alik matipin minal insan wa jumlatu khalaqa. Ini yang satunya malah cuman sedikit. Iya. Bikaba jar majur muta'alikan. Ya, bimahdufatin hal, bil mahdufun hal. Sebagai hal minal insan. Wal jumlatu khalaqna jawabul qasam la mahalalah minal i'rab. Baik. Ini ada di aplikasi Bahas Quran. Kalau yang tadi Quran for Android. Kita seperti biasa. Baik. Iya, benar, kita rungkat aja. Udah jam 21.36, tidak baik bagi terlalu ini tidur ya, Mbak Huti. Iya.
Fi kabadin itu dalam keadaan susah payah atau muntasiban. Iya, apa muntasiban itu bahasa Indonesia itu. Ya lelah gitu, dalam keadaan lelah. Iya. Jadi udah 1 jam saya rukat ya. Besok kita ketemu ya. Iya itu dia. Siapa sih Kak Muhaimin ya? Kak Muhaimin kenapa? Bikin aja yang gampang, ngapain kalau gampang dibaca. Kak kan nggak bikin gampang ya. Kalau saya sih semuanya ini ada seni tersendiri Kak. Iya baik. Iya susah payah juga. Amin, terima kasih kreditnya. Moga kita semua istiqomah bersama Quran hingga akhirat. Masya Allah Pak Ci, Insya Allah, amin, amin, Allah, amin. Kak Muhaimin, saya kasih clue-nya ya, kenapa saya mengambil ngapain yang susah. Makanya kayak itu saya irob itu susah apa ya gitu, susah apa sih irob itu gitu. Makanya kalaupun susah kenapa harus dihindari gitu. Padahal ketika i'rab, nahwu shorof, i'rab itu di apa ya, ada ilmunya. Itu tuh memang untuk memahami Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an itu poin gitu. Selanjutnya, fikih dan sebagainya bisa baca sendiri gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang gampang dulu baru naik-naik. Ini gampang Pak, ini gampang ya, apalagi pakai ini. Pak Siwodono, terima kasih Pak Siwodono, Masya Allah tabarakallah, berkah rezekinya. Ini kan pakai apa, cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran. Saya ceritain ya Kak Maim. Terima kasih Pak Siwodono, Masya Allah. Kenapa asal mulanya ada nahwu shorof? Asalnya memang untuk mempelajari Quran, untuk memahami tata bahasa dalam Al-Quran. Jadi, kalau misalnya kita langsung ngapain kita bikin room untuk nahwu shorof ataupun untuk i'rab gitu, susah itu gitu ya. Padahal itu pertama kali itu namanya alat bantu. Itu Mbak Uti di ini sama Pak Ci dari Kuala Krai, Kelantan, Malaysia, negeri arwah Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, Masya Allah. Iya, Kelantan ini luar biasa. Ya, Kak Muhaimin, makanya Pak Ustadz itu membahasnya dengan mudah. Kalau saya baca ini memang untuk mempelajari, untuk advance, makanya di situ ada Ustadz ini Heskil kan, saya ngambil ilmunya dari beliau. Terus nanti ada Ustadz siapa lagi yang datang gitu hadir, saya ambil ininya, ilmunya dari beliau gitu. Nah, kalau Pak Ustadz Sugi sendiri mempelajarinya itu enggak ini. Terima kasih Pak Ci. Kita udah mau rungkat loh Pak Ci. Besok kita pagi insya Allah jam 6.30 hadir untuk bahas ini. Pak Kak Muhaimin sudah belajar An-Masdariyah ya. Nanti kita diskus besok ya, diskusi tentang An-Masdariyah di surat apa tadi? Di surat Yusuf. Nama aslinya Ibu Solihah, Puan Solihah, Pak Ci. Iya. Wan dia udah punya. Bauti itu sebenarnya punya cucu berapa sih Mbah? Iya, sini Kak Muhaimin, kita belajar di apa An-Masdariyah ya. Oke deh. Kemarin isi mausul kan, nah ini ada isi mausul, ada silah mausul. Tapi kalau ketika bertemu dengan An-Masdariyah itu butuhnya cuman sila aja. Ini menjadi silah dari an. Ya, boleh pengertiannya. Kakak berarti sudah belajar ya. Maaf, ini kan buat pemula Kak. Kalau yang jurumiyah atau apa, matan dan sebagainya itu Mbak Uti tuh udah bahapalan. Bahapalannya wis tekan endi, Mbah? Sing jurumiyah tekan ngendi. Ini kalau di sini, ini apa pengertiannya sebagainya itu nanti kita belajar. Kakak baru ya main ke tempat room saya. Terima kasih yang sudah. Tapi saya kasih pengertian dulu. Bukan berarti saya jago-jagoan enggak.
Malah di sini sifatnya belajar bareng. Kan ini nahwu pemula kan ya. Misalnya, ini huruf an masdariyah. Rumusnya apa? Ada an, ada fi'il mudhari. Nah, ini fi'il mudhari akan menjadi nasab karena kemasukan an. Ketika fi'il mudhari ini menjadi nasab, dia menjadi silah dari an. Harusnya itu lurus. Kemudian nanti ada ayyajlisa ini ditakwil isim. Isim yang mana dibutuhkan? Iya sama kaidahnya. Ini kaidahnya, rumusnya begitu. Ya baik Kak. Terima kasih Kak Muhaimin atas iniannya. Nggak apa-apa. Saya cuma jelaskan sedikit ya. Jenengan udah punya metode sendiri yang lebih memudahkan untuk pemula itu mempelajari Al-Quran itu senang gitu. Memahami metode-metode yang di dalamnya itu menjadi senang gitu. Nah, Ustadz Sugi itu 8 tahun, 9 tahun hampir beliau membina beberapa pengajian itu. Mereka memakai metode pertamanya diajarin Ustadz Sugi memakai matanya begini, artinya begini kan. Lama-lama makin berkurang jamaahnya. Terus beliau mendapatkan memberikan kemudahan untuk mempelajarinya dengan memakai metode al-ilan seperti ini gitu. Iya. Kan enggak riweh gitu loh. Iya, kalau yang al-ilan kan enggak riweh banget. Terus, kenapa saya baca yang i'rab tadi? Karena Pak Ustadz Sugi dan Ustadz saya yang belajar i'rab yang lainnya itu namanya Ustadz Abdul memakai kitab yang ini yang menjelaskan sekaligus membahas tentang ini loh maksudnya begini loh kata Quran gitu. Walaupun belum sampai tafsir gitu rungkar jenengan masih Ustad sek to ketemu kancane malah baik. Makanya kalau di dalam bahasa saya ya, orang-orang selevel saya, Mbak Uti, tandanya isim apa ya? Masya Allah keren ini Ustadz Muhaimin 05, tandanya isim apa? Ayo kalau boleh tahu. Jenengan mau pakai apa kitabnya? Kitab Jurumiyah atau kitab apa? Kalau kami ya. Jenengan nomornya berapa? Kak Muhaimin asal mana? Tak kenalan dulu. Nah gini nih Kak nih, kalau kita belajar pertamanya ini saya kemarin pelatihan loh sama Pak Ustadz Suki ya. Jenengan kalau main ke akunnya Ustadz Suki, nanti belajar di situ ada Nasoihul Ibad, kemudian tafsirnya tafsir Jalalain. Ketika ditanya, Ustadz belajar fikih aja sih Ustadz, oh belum, nanti ini dulu gitu. Berarti kan beda ya. Kalau Pak Ustadz memahami, kita belajarin dulu baru nanti fikih gitu. Tandanya isim apa? Ayo kalau boleh tahu. Pak Mbak Uti udah sampai isim belum Mbah? Kemarin yang jurumiyahnya sok itu ditanya tuh. Sekalian memperdalam pelajaran kita bagus maksudnya. Oh, nggih, maksudnya masing-masing orang beda ininya ya kan. Nah, kalau statistik seperti ini ciri-ciri. Nah, baru ciri-ciri isi. Coba lihat ciri isinya cuman ini doang. Iya, kenapa? Yang orang awam itu nggak usah terlalu banyak dibebani macam-macam karena hidup itu udah berat loh. Ajarannya apa? Kalau belajar gimana Kak? Apa hanya dari lab? Enggak, saya belajar itu waktu wih, nah ini jenderal aku datang, makasih semangatnya jenderalku. Kalau belajarnya gimana Kak? Apa yang dari enggak? Saya itu belajar online itu lewat ada websitenya namanya di waktu itu Kak siapa nih Kak Nur ya, Kak Nur Wijanarko. Terus habis itu ini Kak Muhaimin ini Kang Dendo itu satu ini dengan saya satu satu pengajian dengan saya di Ustadz Sugi. Jadi Kak Muhaimin nanti kalau pagi hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu bareng jam 7 sekitar jam 7-an itu duduk di akunnya Ustadz Sugiono _07 nanti kita belajar baca kitab gitu.
Kalau dulu itu saya belajar di websitenya rumaiso.com, iya. Saya punya sahadah itu berarti saya sudah selesai jurumiyah sudah, muyasar sudah, terus ya betul. Ini namanya juga di itu ya, di apa di online. Tapi Bismillah, masya Allah, di sana nanti kita akan diuji juga, ada iniannya, ada ujiannya gitu. Bagi mereka yang pengen belajar bahasa Arab, maksudnya tuh, tapi waktunya nggak ada, dipermudah dengan website gitu ya. Baik, rumaiso.com, rumaiso apa ya, ntar ya tak tulisin ya. Saya dulu belajar sama Ustadz Abdi itu pas COVID. Nah, oke, baik. Ini pakainya metode ini. Saya pertamanya Muyasar. Ya, rumaiso.com, terus kemudian nanti kakak masuk akademi. Ya, akademinya. Saya masuk di bahasa Arab. Dulu itu kan itu banyak banget, ada kajian fikih dan sebagainya ya. Kita tahu platform mereka apa namanya tuh, secara ini enggak fikihnya fikih Syafi'i gitu loh. Nah, bahasa Arabnya itu pertama itu durus lugoh, kemudian taisir. Sekarang taisir, dulu mah muyasar, iya muyasar. Kemudian nanti belajar baca kitab. Yang di rumah itu begitu ya. Nanti tinggal diambil. Nah, kalau yang ini di metode Al-Iqlan itu, metode Al-Iqlan, saya baru mendapatkan pelatihan saja gitu, pelatihan gitu, belajar sama Ustadz Sugiono langsung, Ustadz Sugiono Abdul Manap di Karawang, tempatnya di tempatnya sekolahnya Pak Haji Mamat itu. Pelatihan 1, Al-Iqlan 1, bukunya ini tadi, kemudian Al-Iqlan 2. Baru segitu yang Ustadz Sugi. Tapi saya rasakan memang teman saya bukan testimoni ya, teman saya ya, itu bilang lebih ini, baru tahu mubtada khobar ketika belajar di Ustadz Sugi gitu. Ya memang masing-masing sih, terserah kakak sebenarnya seperti apa. Makanya saya bilang ini nahu pemula. Saya belajar bareng, namanya juga belajar bareng. Saya nggak ngajarin, ngapain ngajarin untuk saya itu kak ya, karena sifatnya kita itu apa ya, untuk jadi kita lebih maharnya enak kak, mahar nggak ada maharan di sini mah, apa namanya tuh, kalau mau privat sama Ustadz Sugi iya. Kalau dulu tuh kita apa ya yang hadis ini nggak ada, di sini nggak ada PDF-nya, karena ini saya apa namanya tuh, berprasangka baik dan menghargai beliau yang sudah membuat ini. Kalau yang ini ada PDF-nya gitu. Kalau yang kitab ini ada PDF-nya. Ya, saya juga mau turun, Bah. Udah malam. Kalau ini ada PDF. Kakak yang mau tertarik dengan metode Al-Iqlan, besok kita belajar yuk. Jam 6.30 sekitar jam 6. Semoga insya Allah. Jazakumullah hasanal jaza. Mbak Uti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidur yang enak ya Mbak, mimpi indah. Wudu dulu, baca doa dulu. Masya Allah ini. Nin Robiah masih ada enggak ya? Kayaknya enggak ada ya. Iya, terima kasih Mbak Uti. Besok belajar, nanti sambil warawiri. Gak apa-apa, Mbak Uti mau udah di level ini kata. Baik, Kak Muhaimin sama Kak siapa tadi yang menanyakan itu, Kak Nur ya. Jadi kita belajar di online tuh bisa di mana aja ya Kak ya. Yang terpenting kitanya siap mental gitu. Nah, gitu. Nah, ini kalau saya ngambil ini tuh dari siapa aja, ilmu tuh yang penting. Nah, gini. Saya belajarnya Kak Muhaimin di mana ya? Di Rumaiso, nanti ada materinya kitabnya. Nah, ini kelas bahasa Arab Rumaiso.
Terus saya sudah sampai di bahasan apa ya? Adat makdud. Purwodadi. Oh ngeten nggih, matur suwun sangat Mas. Ya, ini sudah sampai adat makdud. Nanti ini belajarnya di Rumah Iso Academy. Sebenarnya sudah selesai. Saya angkatan ketiga. Iya. Waktu pandemi itu angkatan 3. Terus kemudian kan Durusulugohnya itu juga sama di Rumah Iso, cuman belum selesai, baru Durusulugoh 1. Nah sekarang saya lanjut Durusulugoh 2 sama Ustadz Ghazali. Jadi berilmu itu kepada siapa aja gitu. Ya, Durusulugohnya itu saya kenapa maaf ya Cak Mat kalau gitu. Iya, bukan Gus tua. Tenan ketemu sama orang ini aja. Nah itu, jadi kalau berilmu tuh sama siapa aja. Nanti kelas terjemah saya ini yang dapatnya di ringkasan penjelasan kitab Jurumiyah. Jadi sebenarnya saya udah Jurumiyah udah selesai di penjelasan kakak kan, karena saya bukan orang pesantren kayak Kang Dendo gitu, kayak Cak Mad yang punya pesantren gitu. Saya nggak punya pesantren, nggak pernah nyantri juga selama ini, baru ikutan dauro gitu aja. Nah seperti ini untuk memudahkan aja, kalau matanya ada gitu. Itu jadi selama ini kalau kita mau belajar Quran, kuasai ilmu alatnya gitu. Enggak juga. Orang kemarin disuruh presentasi naon, geningan Kang. Presentasi naon teh, sebentar kita lihat ada. Oh iya, kitab ini Mukhtasar Jidan. Yang ngajarin orang itu kok orang pesantren jadinya ya. Uyang ya. Kita belum pernah santri. Nih Mukhtasar Jidan, belinya dikasih, kitabnya juga nggak modal banget ya. Kitabnya nggak modal, dikasih sama ustadznya, coba jajal. Ustadznya yang iniin, kita yang ini. Nah kan presentasinya itu udah sampai di babul fa'il. Nah ini udah tulis ini mimin, nanti ini babul marfu'atil asma. Jadi kalau ini sarahnya, sarah dari Jurumiyah ya Kak Muhaimin ya, mohon ya. Iya, ini ya kayak gitu emak-emak kalau belajar ya seini aja. Tapi ya Masya Allah kalau udah buat presentasi itu kita bugan cari apa aja dikerjain gitu ya. Iya, baik, terima kasih. Besok kita di bahasan An Masdariyah, bukunya dibuka nanti di halaman yang sudah punya buku di buku An Masdariyah ini ya. Yang penting rumusnya ya Kak Muhaimin ya. Ya, yang penting rumusnya. Terus nanti kalau udah nanti tinggal dimasukkan di Al-Quran gitu. Banyak latihan, kita akan menjadi banyak, ilmu kita menjadi banyak ya, baik. Kayak kemarin itu belajar di Yusuf 13 itu kita kan qala inni layah jununi antadhabu, annya ada nih. Ketika an ada ketemu sama fi'il mudhari berarti menjadi an masdariyah. An masdariyah ini pertamanya kalau udah fi'il mudhari dinasabkan dengan an. Di sini tuh fi'il mudhari dinasabkan dengan an. Kemudian tanda nasabnya apa? Hilangnya huruf nun. Karena apa? Karena af'alul hamzah. Dapat seperti ini dari mana? Coba. Kalau ngambil dari matan Jurumiyah pertamanya dari kemudian Mukhtasar Jidan apa itu nggak akan ketemu cepet gitu loh. Makanya Ustadz Sugi membuat buku itu, terus membuat kita itu berlatih, menjadikan kita banyak tahu istilah-istilah gitu.
kenapa kok jadi begini, kok hilang nunnya, karena af'alul homsa gitu. Terus nanti jadi silah masdaria, nggak ditanyain mana aidnya, kenapa, karena ini huruf mausul bukan isim mausul gitu. Lama-lama jadi paham deh Pak Kak Muhaimin ya. Nanti besok kita ketemu di pembahasan yang ayyakulahu ini ada. Karena satu surat ini ada 2 an masdariyah. Wa akhafu ayyakulahu gitu. Ya. Oke, gitu aja ya. Terima kasih. Pesertanya udah tinggal 6.000, 5.000. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illa illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ala ali sayyidina Muhammad rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kang Dino sudah tap-tap layar. Ini udah 11K. Ayo kita tidur. Ini apa biar badan sehat, nggak boleh ini dipanjangin. Kalau anak-anak santri itu katanya jam segini baru bangun tuh sampai pagi ya. Saya emang enggak. Lah kamu masih ngerjain apa? Kang Dino udah jam segini, udah jam 10 waktunya tidur Kang. Iya. Kalau misalnya nanti itu besoknya saya masuk angin. Terus sangat barakallahu fikum jazakumullah asana jaza. Iya bener ya, berarti kudu istirahat ayeuna teh. Nuhun. Atur nuhun Kang Dindo, salam kangge keluarga pamugi dihapunten sagala kalapatan abdi buh dohirna buh batina. Jazakumullah asana jaza. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya ya. Makasih Pak Siwodono, masih Kak Rik, masih Kak Haris, Kak Relatif, Masya Allah Kak Fakis. Wih, Masya Allah Pak Bahagia, salam buat Lampung Pak. Barakallahu fikum, jazakumullah sana jaza. Baik. Jadi banyak ya waktunya. Saya tutup ya, turun.